Oke, di sini kita akan mulai ke bab pertama yang berisi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di bab pertama ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu A. Makna hak dan kewajiban warga negara, B. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, C. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bagian A juga bisa digolongkan menjadi 2, yaitu hak warga negara sosial, hak warga negara individu. Nah, yang secara sosial itu bisa diartikan sebagai hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sedangkan secara individunya bisa diartikan dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dan hak mendapatkan perlindungan. Kemudian pengklasifikasian hak itu bisa menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek politik, kedua aspek sosial budaya, yang ketiga aspek ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan hak politik warga negara. Di sini ada 3, yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum, kemudian berpartisipasi membangun roda pemerintahan, kemudian membentuk partai politik. Hak dalam bidang sosial budaya itu ada 5 kalau tidak salah. Ini saya sebutkan ya, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, pasal 27 ayat 2. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah, terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Hak mendapat pendidikan, yaitu tercantum di pasal 31 ayat 1. Hak memelihara dan mengembangkan nilai budaya, ada di pasal 32 ayat 1 dan 2. Hak mendapatkan kesejahteraan sosial, ada di pasal 34 ayat 1 sampai 4. Kemudian hak dalam bidang ekonomi, yaitu menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Ini tercantum dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5 ya, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada juga hak dalam bidang ketahanan dan keamanan. Itu setiap warga negara Indonesia memiliki hak serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha mempertahankan dan keamanan negara sesuai ketentuan. Kemudian peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak warga negara dibagi menjadi 4, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang tahun 1999 Nomor 39 tentang hak asasi manusia. Kemudian kewajiban warga negara Indonesia. Di sini dibagi menjadi 4, patuh kepada peraturan perundang-undangan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak orang lain, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Nah, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang warga negara dalam sila-sila Pancasila. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa itu dibagi menjadi 2, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama, toleransi antar umat beragama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga dibagi menjadi 2, yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai seorang manusia, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, kemudian nilai persatuan Indonesia mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sila keempat ini mengandung mengutamakan musyawarah, mufakat, memberikan kebebasan kepada orang tua untuk bersikap, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga dibagi menjadi 2, yaitu
bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Nilai instrumen merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar atau nilai ideal, tercantum pada UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Di sini ada contoh hak dan kewajiban negara Indonesia yang dijamin oleh UUD NRI tahun 1945. Itu dibagi menjadi 11, yaitu kewarganegaraan pasal 26 ayat 1, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 29 ayat 1, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pasal 29 ayat 2, bela negara pasal 27 ayat 3, kemerdekaan perserikatan berkumpul pada pasal 28, kemerdekaan memeluk agama pada pasal 29 ayat 1 dan 2, pendidikan pada pasal 31 ayat 1 dan 2, pertahanan dan keamanan negara pasal 20 ayat 1 dan 2, kebudayaan nasional Indonesia pasal 32 ayat 1, perekonomian nasional pada pasal 33 ayat 1 sampai 5, kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1 sampai 4. 5. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis sendiri merupakan realisasi pengaturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Sila ketiga, menjalin pertemanan dengan setiap orang. Sila pertama, berisikan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Sila kelima, bersikap hemat dan rajin menabung. Sila kedua, bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat. B. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal, sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap warga terhadap peraturan, sikap tidak toleransi, menyalahgunakan kekuasaan. Nah, faktor eksternalnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan terjadinya krisis moral, penyalahgunaan teknologi. Nomor 2-nya kasus pelanggaran hak warga negara. Pendidikan tidak merata, alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, munculnya ketidakadilan hukum. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara sendiri dibagi menjadi 5, yaitu melanggar aturan berlalu lintas, putus sekolah, mengabaikan tugas piket kelas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, unjuk rasa berakhir ricuh. Sini membangun partisipasi masyarakat mencegah menjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ini bagi menjadi 4. Saya sebutkan satu-satu ya. Di lingkungan masyarakat, yaitu menghormati hak tetangga. Di lingkungan keluarga, mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Di lingkungan bangsa dan negara, menaati peraturan perundang-undangan. Di lingkungan sekolah, melerai teman yang sedang bertengkar. C. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, dengan upaya-upaya menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat, lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis secara berkelompok. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.